Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Indah Silviana Maulida, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 adalah pada modul 1.1 saya mendapatkan pemahaman berharga bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang dapat menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya. Sedangkan pada modul 1.2, saya mempelajari tentang nilai dan peran dari guru penggerak sehingga membuat saya termotivasi dan tergerak untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam diri saya, guna mewujudkan lingkungan belajar yang merdeka. Selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, terdapat momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan serta berharga bagi saya dalam proses pembelajaran di mana ketika adanya kegiatan komunikasi atau diskusi antar teman di ruang kolaborasi. Pada kegiatan tersebut banyak ilmu baru yang saya dapatkan, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, juga berbagi pendapat dengan yang lain. Lalu, apa kaitan dari modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami? Pada modul 1.1, saya mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yang memberikan pemahaman bahwa pembelajaran haruslah berpihak pada murid, karena sejatinya pembelajaran bersifat menuntun, sehingga hal tersebut selaras dengan nilai yang ada di modul 1.2, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menjadi salah satu nilai dari guru penggerak di mana dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu bagaimana perasaan saya? Hal pertama yang saya rasakan adalah saya merasa bahwa ternyata masih banyak hal yang belum saya ketahui di dunia ini, khususnya dalam dunia pendidikan. Ternyata, apa yang selama ini saya lakukan dalam pembelajaran masih jauh dari kata ideal. Sehingga setelah mempelajari modul dalam pendidikan guru penggerak ini, saya merasa sangat bersyukur dan bahagia karena memiliki kesempatan untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam pendidikan, utamanya pengajaran. Saya juga semakin termotivasi untuk tergerak menjadi lebih baik. Sedangkan saat ada kegiatan kolaborasi atau diskusi, saya merasa sangat senang karena bisa berbagi dan sharing ilmu dari setiap masing-masing calon guru penggerak. Sebagai seorang yang masih minim pengalaman, saya masih perlu banyak belajar untuk membenahi diri saya, sehingga saya merasa tergugah untuk terus mengimplementasikan ilmu dari materi yang saya dapatkan. Sedangkan pembelajaran yang saya dapatkan adalah, sebelumnya saya berpikir bahwa tugas seorang guru hanyalah menyampaikan materi saja, tidak perlu memperhatikan keadaan siswa, sehingga murid cenderung dijadikan objek dalam pembelajaran. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya merasa tertampar sehingga membuat saya berpikir bahwa saya harus menjadi guru yang mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Selain itu, saya juga harus menjadi guru yang memahami perannya, seperti menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan dalam penerapan, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah
Mandiri artinya aktif dalam membangun komunitas di sekolah dan MGMP. Yang kedua, melaksanakan dan melakukan perbaikan diri. Dalam reflektif, yang pertama, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat, serta konsisten dalam melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Lalu ada inovatif, yang artinya merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan teknologi. Lalu dapat membuat video-video pembelajaran di YouTube. Sedangkan dalam kolaboratif adalah bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah, serta berkolaborasi dengan sesama guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir tentunya berpihak pada murid, di mana kita dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, lalu memanfaatkan model dan media pembelajaran dalam mendukung ketercapaian pembelajaran, serta mendiagnosis tingkat kesiapan murid sebelum pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.